Masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka Roy Suryo atas dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pihak Roy Suryo menghadirkan 4 orang saksi dan juga 1 ahli. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi. Keempat saksi yang hadir yakni Nurdin NS, Erwin Purwadharma, YouTuber Michael Sinaga, dan penyanyi Krishna Mukti. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyebut para saksi sempat diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Refli bilang keterangan para saksi tak menunjukkan bukti mengarah pada dugaan tindak pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditujukan pada Roy Suryo. Saya berjanji bahwa saya mengajukan saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik untuk menerangkan apakah mereka pernah ditanya soal terkait pasal 32 ayat 1. Dan semuanya mengatakan tidak. Baik dia ditanyakan apakah melihat Mas Roy atau ditanyakan Mas Roy pernah menghack, enggak. Apakah dokumen itu masih bisa diakses atau enggak, masih bisa, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuktikan bahwa pasal 32 itu tidak memiliki sandaran saksi dan ahli yang memadai. Lantas bagaimana kelanjutan agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Claudia Carla dan juga juru kamera Budia Vimala dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Carla. Carla, setelah kemarin ada saksi yang dihadirkan, apa agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo akan berlanjut pada pagi ini pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nantinya akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Iketut Darpawan, di mana untuk permohonan pra-peradilan Roy Suryo ini, Adisti dan juga saudara, ada gugatan yang diajukan, ada 2, di mana gugatan pertama ini terkait dengan upaya paksa polisi menangkap dan menggeledah rumah Roy Suryo ini untuk membuktikan keabsahannya, di mana ini sudah diputuskan pada tanggal 7 Juli lalu. Dan untuk sidang yang berlangsung pada hari ini nantinya akan membahas keabsahan dari penetapan status tersangkanya yang diberikan oleh Polda Metro Jaya, di mana dalam sidang hari ini Adisti dan juga saudara akan dimulai ataupun dilaksanakan dengan agenda pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya, di mana nantinya pihak Polda Metro Jaya ini akan menghadirkan saksi untuk mendukung keabsahan dari penetapan tersangka kepada pihak Roy Suryo. Dan untuk sidang gugatan kedua yang untuk menguji keabsahan dari penetapan tersangka ini sudah dimulai sejak tanggal 10 Juli, di mana dimulai dengan pembacaan permohonan, kemudian pembacaan tanggapan dari pihak termohon, replik duplik, dan pada sidang kemarin yaitu pembuktian dari pihak pemohon yakni Roy Suryo. Dan pada sidang yang akan berlangsung pada pukul 9 hari ini adalah agendanya yakni pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya, di mana untuk penetapan tersangka yakni Roy Suryo ini dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan telah memenuhi 3 alat bukti, di mana 3 alat bukti tersebut adalah keterangan sejumlah saksi, kemudian keterangan dari 26 ahli, dan juga alat bukti lainnya seperti hasil pemeriksaan digital forensik uji laboratorium yang dilakukan oleh Puslap Polri, dan juga dokumen resmi dari Universitas Gadjah Mada. Dan atas tudingan yang diberikan kepada Roy Suryo atau penetapan tersangka tersebut, Adisti dan juga saudara, polisi menduga bahwa Roy Suryo melakukan manipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan metode non-ilmiah, di mana polisi menjeratnya dengan pasal pemalsuan dokumen elektronik atau UU ITE pasal 32 ayat 1, dan juga pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, yakni pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan kalau kita lihat Adisti dan juga saudara, pada sidang kemarin yang dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon yakni Roy Suryo menghadirkan 4 saksi dan juga 1 ahli, di mana 4 saksi tersebut yaitu Krishna Mukti,
dan Michael Sinaga sebagai YouTuber dan juga Nurdin NS serta Erwin Purwadharma yang pernah diperiksa sebagai saksi dan juga menghadirkan satu ahli yaitu Didi Twijayanto sebagai ahli hukum pidana dan juga hukum acara. Di mana dalam pemberian keterangan saksi pada sidang kemarin dari keterangan saksi tersebut mengatakan bahwa tidak ada satupun yang mengarahkan ataupun mendukung keabsahan dari penetapan tersangka ataupun terhadap Roy Suryo. Dan juga dari pihak ahli ini juga menyoroti terkait dengan keabsahan alat bukti yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan status tersangka terhadap Roy Suryo. Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana jalannya sidang pra-peradilan kedua dari Roy Suryo hari ini. Terima kasih. Informasinya jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juga Budia Vibala melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.